Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk Mbak. Terima kasih. Saya Ratu Bu yang kemarin menghubungi Ibu. Oh iya Mbak Ratu, Eh, kesini naik apa Mbak Ratu? Naik KRL. Memang tinggal di mana? Kebetulan di daerah Tangerang Wah lumayan jauh juga ya. Mbak kesini dengan siapa? sendiri. Hmm. Oh iya, Mbak sebelumnya sudah pernah melakukan kegiatan konseling? Sudah waktu itu pas SMA. Oh berarti sudah tahu ya bagaimana cara pelaksanaannya? Ya, sedikit. Gitu. Baik, gimana kabarnya Mbak Ratu hari ini? Alhamdulillah baik. Eh, Sepertinya ada yang ingin dibicarakan. Dari raut wajahnya datar gitu. Kenapa Iya. Mbak Ratu? Jadi kebetulan saya itu mahasiswa S1 di salah satu perguruan tinggi di daerah Jakarta. Lalu Tapi selama ini saya tuh selalu merasa kayak bukan menjadi mahasiswa gitu Bu. Saya tuh kayak merasa kayak kecanduan sama gadget, sehingga kayak pekerjaan rumah atau tugas-tugas dari dosen pun saya suka keteteran. oh, apa yang membuat Mbak selalu bermain gadget? Kebetulan itu kan saya memiliki paket data internet yang unlimited Bu. Jadi setiap siang itu, pagi sampai sore itu, saya kayak merasa kalau misalnya saya nggak main HP itu kayak sayang-sayang Bu, soalnya kan udah beli gitu. Oh gitu. Baik, sebentar ya. Jadi Mbak Ratu ini adalah mahasiswa S1, namun kesehariannya tidak menunjukkan seperti mahasiswa, tetapi hanya kerjanya bermain gadget sehingga lupa dengan kegiatan-kegiatan dan tugas-tugas yang memang harus Mbak lakukan seperti itu. Iya betul. Memang ketika sedang bermain gadget, apa yang Mbak lakukan? Apa yang Mbak lihat sehingga Mbak bisa kecanduan dengan bermain gadget itu? Sebenarnya nggak ada yang aneh-aneh sih Bu, hanya kayak nonton YouTube atau nge-scroll Instagram atau WhatsApp gitu-gitu aja. Oh gitu. Apa Mbak nyaman dengan kegiatan seperti itu setiap hari? Sebenarnya enggak Bu. Apa yang membuat Mbak gak nyaman dengan kegiatan seperti itu? Di sisi lain saya juga sebenarnya bosan sama kegiatan monoton seperti itu. Tapi di sisi lain lagi, ketika saya ingin mengerjakan kegiatan rumah atau hanya sekedar mengerjakan tugas dari kampus itu, saya selalu merasa males gitu Bu. Males aja gitu rasanya. Memang apa yang membuat Mbak malas dengan kegiatan yang memang harus Mbak lakukan gitu? Padahal Mbak tahu ya itu wajib gitu karena memang tuntutan Mbak sebagai mahasiswa. Ini sih Bu, faktor di rumah sih. Oh, emang rumahnya bagaimana keadaannya? Kebetulan itu kan saya tinggal sama nenek saya, sama orang tua saya juga, sama adik saya. Dan kebetulan rumah juga nggak terlalu besar gitu Bu. Jadi untuk sekedar mengerjakan tugas itu saya kayak pusing sendiri Bu. Ditambah saya itu kan mahasiswa dari jurusan seni, yang saya ngerasa kayaknya saya harusnya tuh butuh ketenangan gitu Bu untuk mengerjakan tugas. Ya jadi Mbak ini ada memang membutuhkan suasana yang hening ya gitu karena memang butuh kefokusan seperti itu. Mbak pusing dengan keramaian karena apalagi seni ya. Iya. Seni kan membuat mencari inspirasinya butuh ketenangan. Bagaimana kalau misalnya kenapa Mbak nggak keluar gitu cari tempat yang memang Mbak membuat Mbak nyaman dan mendapatkan inspirasi lebih banyak? Ini sebenarnya saya juga punya sih Mbak keinginan seperti itu, tapi di sisi lain juga saya memaklumi keadaan ekonomi di keluarga saya. Oh seperti itu. Namun ketika Mbak melakukan kegiatan selalu bermain gadget dan lain sebagainya, apa itu dapat membantu keadaan di rumah tuh lebih baik gitu? Enggak sih Mbak, saya tuh ngerasa kayak emang ini salah saya sih, saya yang memang belum dewasa gitu dalam menata waktu
Terus saya juga egois sih, saya hanya mementingkan diri saya sendiri. Jadi lalu menurut Mbak apa sih yang harus Mbak lakukan setiap harinya? Ya seharusnya sih saya juga sadar harusnya saya kayak untuk membantu kedua orang tua atau sekedar mengerjakan tugas itu tanpa disuruh gitu. Tapi di sisi lain juga dengan keadaan rumah yang seperti itu saya jadi males gitu Mbak. Gitu. Kayak nggak fokus gitu. Jadi terus juga orang tua ya cerewet gitu ya Mbak. Jadi itu kayak udah males aja gitu ngerjainnya. Iya, dari permasalahan yang Mbak paparkan, menurut Mbak, berarti kan Mbak sudah paham ya permasalahan sehari-harinya di rumah Mbak bagaimana. Jadi menurut Mbak kegiatan apa sih yang kira-kira nih kalau Mbak melakukan hal tersebut orang tua Mbak tuh nggak cerewet lagi dengan Mbak dan Mbak nggak merasa oh kok aku mulu ya, kok saya mulu ya yang diomelin, yang diomongin sama orang tua saya seperti itu. Jadi saya juga nyadar sih ya Mbak kalau saya itu salah. Tapi dengan sebenarnya saya ngelakuin ini tuh saya ingin tahu kalau sebenarnya saya tuh nggak betah di rumah juga sih Mbak. Tapi ada di sisi lain saya punya kesadaran untuk tanpa disuruh saya udah ngerjain. Jadi nggak nunggu orang tua cerewet gitu. Namun ketika orang tua Mbak sudah tahu gitu bahwa sebenarnya tuh Mbak nggak betah, namun memang keadaan orang tua yang tidak bisa memberikan semaksimal mungkin, apa Mbak tetap melakukan hal seperti biasanya? Enggak sih Mbak. Lalu kira-kira Mbak harus bagaimana? Iya, saya ingin ini sih Mbak, ingin memperbaiki diri saya lagi, ingin menjadi lebih baik lagi ceritanya. Oke, sampai saat ini apa Mbak pernah membuat schedule harian? Belum pernah sih Bu. Tapi menurut saya itu kayaknya bisa membuat saya lebih baik lagi. Oke, baik. Bagaimana kalau kita buat sekarang ya? Iya boleh. Oke, sebentar saya ambil pulpen dan Mbak bisa buat di sini. Di sini sudah ada kolom-kolomnya, jadi nanti bisa disesuaikan dengan keadaan Mbak bagaimana di rumah. Sudah Bu. Ini sudah bagus ya, sudah terjadwal dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, sehingga benar-benar tidak ada yang tersia-siakan waktunya ya Mbak. Baik, ini bisa disimpan untuk Mbak nanti di rumah, sehingga nanti setiap harinya Mbak nggak bingung kegiatan apa sih nih yang harus dilakukan setiap harinya seperti itu. Oke, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah Bu, sepertinya saya sudah mendapatkan bisa menjadi lebih baik lagi dengan jadwal. Oh baik, alhamdulillah ya. Baik, bisa saya simpulkan ya. Jadi Mbak Ratu ini adalah seorang mahasiswa yang sedang mengambil gelar S1, sedang melaksanakan perkuliahan, namun kegiatan sehari-harinya tidak sesuai dengan apa yang Mbak harapkan gitu. Maksudnya tidak melaksanakan, selalu menunda-nunda pekerjaan, selalu menunda-nunda tugas gitu, melalaikan, dan bahkan kecanduan main gadget sampai kadang seharian ya Mbak, kadang seharian tidak melaksanakan
sampai lupa waktu seperti itu. Namun alhamdulillah sekarang Mbak sudah mendapatkan solusi yang terbaik. Insya Allah ini sudah membuat jadwal harian. Semoga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi ya Mbak. Baik, kalau memang sudah tidak ada yang ingin diutarakan kembali, saya akan akhiri konseling pada pagi hari ini ya Mbak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Hati-hati Mbak. Iya.